subsidinya gitu ya untuk yang Pertamax. Dan memang kan orang lain akan bicara, oh kenapa tidak melakukan efisiensi di bidang yang lain, kenapa harus rakyat dikorbankan. Tapi kan konsepnya tidak seperti itu. Kenaikan $1 daripada minyak mentah dunia itu sekitar 6 sampai 7 triliun kita mesti membayar. Gitu. Jadi memang kalau kita mau bicara drastis, subsidi yang tanpa adanya substitusi daripada dukungan kepada UMKM itu adalah BBM. Sebagai contoh apa? Kalau misalnya ada efisiensi, misalnya sekarang yang lagi ramai, kenapa nggak MBG saja di-cut sehingga subsidinya itu bisa digunakan untuk bahan bakar? Itu kan yang sering dinarasikan. Jangan lupa bahwa subsidi BBM itu tidak serta-merta kalau misalnya kita keluarin duit untuk subsidi, ya, itu tidak serta-merta bisa menggerakkan ekonomi secara keseluruhan, terutama yang disubsidize itu adalah bahan bakar yang dinikmati oleh menengah ke atas. Bahan-bahan bakar yang dinikmati oleh mobil-mobil non niaga gitu. Ya mobil niaga kan jelas pakai pertalite. Terbukti apa? Waktu demo kemarin, ketua buruh itu mengatakan buruh tidak akan ikut demo. Kenapa? Karena kami tidak menggunakan pertamax, kami menggunakan pertalite dan pertalite tidak naik. Kenapa kami harus ikut demo? Dari sini kan cukup jelas bahwa sebenarnya yang komponen yang akan berpengaruh langsung dengan produktivitas itu kan sebenarnya solar industri dan pertalite tersebut. Ya, jadi kalau misalnya dinaikkannya Pertamax untuk mengurangi subsidi, di mana sekali lagi ya $1 kenaikan daripada mata uang minyak mentah dunia itu akan berdampak 6 sampai 7 triliun di Indonesia. Nah, itu sudah tepat sekali. Namun dengan adanya penurunan ini mungkin nanti akan diturunkan. Nah, kelemahannya adalah pemerintah tidak memberikan aba-aba atau tiba-tiba naikkan tengah malam, itu yang menjadi problem di Indonesia ini. Tidak ada komunikasi, itu yang salah fatal menurut saya, memang harus segera diperbaiki. Iya, berkaitan terkait komunikasi tadi, ini ada juga sebuah paradoks gitu ya, dari laporan pertumbuhan PDB kuartal pertama di 2026 ini kan secara resmi dilaporkan tumbuh kuat di angka 5,61%. Bahkan ini menjadi capaian tertinggi nih sejak kuartal kedua 2021. Namun ada laporan yang berbeda di mana Bank Dunia menunjukkan kelas menengah Indonesia justru merosot tajam di tengah kekuatan ekonomi itu. Dari yang tadinya di tahun 2018 bisa mencapai 14%, sekarang hanya dalam waktu 7 tahun tersisa sedikit di atas 7%.